Kelompok relawan pendukung calon presiden bermunculan bagaikan jamur di musim penghujan. Deklarasi dukungan terhadap tokoh idaman diharapkan mampu mendongkrak tingkat keterpilihan. Gerakan yang terpisah dari partai politik ingin menyatakan tokoh yang didukung dan dicintai publik. Jelang panasnya tahun politik, inilah fenomena politik Indonesia yang unik. Lantas, apakah gerakan relawan inisiatif publik atau bagian dari strategi politik? Inilah Satu Meja The Forum, relawan, suara publik atau strategi politik. Mempersatukan kami untuk mendukung bergabung dalam capaian 2024 untuk mendukung perubahan, bahkan bekerja keras mewujudkan Ibu Puan Maharani sebagai Presiden Republik Indonesia. Memiliki pemimpin yang merakyat itu ada di sosok Bapak Ganjar. Kita perhatikan untuk mendapat tiket ke pencalonan presiden tahun 2024. Mendukung penuh Bapak Anies Rashid Baswedan maju sebagai Presiden Republik Indonesia. Tanggal pemilu belum berhasil ditetapkan, namun akar rumput lapangan politik mulai ramai. Gerakan relawan bermunculan, sekadar meningkatkan keterpilihan menjadi penekan partai politik atau justru memanaskan mesin-mesin partai politik. Itulah tema Satu Meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di sebelah kiri dan kanan saya adalah relawan-relawan calon presiden. Di sebelah kanan ada Ridwan, Ketua Umum Gema Puan, Generasi Muda Pejuang Nusantara. Malam, Ridwan. Lalu di sebelah kiri saya ada Mawing Goso, Wakil Ketua Umum Sahabat Ganjar. Malam, Mas Mawing. Selamat malam, Mas Budiman. Lalu kemudian di ujung sebelah kiri ada Laude Basir, Koordinator Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Dan melalui sambungan Zoom ada Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Malam, Bung Burhan. Malam, Mas Budiman. Ya, sebelum saya memulai diskusi, kita coba lihat ya hasil rekaman dari tim Satu Meja soal grafik soal relawan-relawan yang bermunculan. Ini adalah relawan dukungan terhadap tokoh untuk Pilpres 2024. Ini adalah Ganjar Pranowo, ada kelompok relawan pendukung Sahabat Ganjar, Seknas Ganjar Indonesia, Ganjar Pranowo untuk Indonesia 1, Ganjar Pranowo Mania, Jokowi Mania, Dulur Ganjar Pranowo. Itu adalah untuk Ganjar Pranowo. Lalu kemudian dukungan untuk Pilpres 2004 terhadap Anies Baswedan yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ada kelompok relawan pendukung Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies ya. Kemudian masih ada lagi untuk Puan Maharani, ada kelompok relawan pendukung Generasi Muda Pejuang Nusantara, Gema Puan, Barisan Relawan Puan Maharani Indonesia, Barani, kemudian Gema Perjuangan Maharani Nusantara, GPNN. Lalu kemudian untuk Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, ada relawan Barisan Airlangga Hartarto, BARA. Kemudian Sandiaga Uno, ya, ini sekarang posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, relawan Kawan Sandi. Kemudian ada juga Luhut Binsar Panjaitan, ini sahabat Luhut Binsar Panjaitan, yang juga mendukung Luhut sebagai Capres 2024. Saya akan ke Burhanuddin Muhtadi terlebih dahulu. Mas Burhan, ini ramai sekali ya di tempat di studio ada 3 relawan calon gubernur dan tadi di grafis juga ada beberapa relawan calon presiden. Saya salah tadi. Burhan melihatnya nih fenomena kemunculan relawan seperti apa? Ya, fenomena relawan politik sebenarnya relatif baru ya. Mulai marak terutama sejak Pilkada DKI 2012, zaman Pak Jokowi Ahok maju. Bertarung untuk memperebutkan posisi nomor 1 di DKI Jakarta dan berhasil, dan eksperimen tersebut dilanjutkan di Pilpres 2014. Nah, mungkin eksperimen yang berhasil itu coba diduplikasi oleh banyak relawan
dengan tujuan yang beragam. Meskipun kalau kita lihat fenomena 2012 dan 2014, itu memang harus diakui fenomena relawan politik yang mengusung Pak Jokowi saat itu bagian dari tarik-menarik di internal PDI Perjuangan. Yang saat itu belum tuntas untuk memutuskan siapa capres yang diusung, apakah tetap apakah Ibu Mega ataukah Pak Jokowi yang relatif new kid on the block saat itu, dari Solo datang ke Jakarta dan maju di 2014. Nah, eksperimen yang berhasil membawa Pak Jokowi terpilih di 2014 sebagai capres dan akhirnya terpilih sebagai presiden, itu yang kemungkinan menarik minat dari banyak tokoh politik saat ini. Jadi memang tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan relawan politik sebelumnya, tetapi saya tidak ingin mengatakan bahwa mereka itu murni dari bawah. Pasti ada tarik-menarik antara aspirasi elit dengan bawah, tetapi sepertinya memang ingin dikesankan relawan yang muncul karena ingin memberi kesan kepada publik bahwa tokoh-tokoh itu didukung dari arus bawah. Meskipun koneksi dengan elitnya tidak bisa diabaikan. Itu bagian dari persoalan strategi politik. Jadi Bung Burhan, ini alamiah atau desain sebetulnya? Ada dua. Ya. Bisa alamiah, bisa by design atau mix. Jadi kalau alamiah itu pasti tidak berhenti di deklarasi. Jadi kalau alamiah itu pasti akan menimbulkan efek wow dan ada kerja-kerja politik konkret ya. Tadi saya sebut kasus 2012-2014 itu ada banyak sisi alamiahnya. Udah banyak beberapa penulis misalnya Ahmad Swaidi ya melakukan riset terkait dengan fenomena relawan politik Pak Jokowi saat itu. Tetapi kalau sekarang tidak sepenuhnya alamiah. Ada unsur political engineering juga, sesuatu political yang engineering dari elit. Betul. Tadi ini kan belum selesai nih persoalan siapa capres. Jangankan dari non partai, yang dari partai politik juga masih wait and see. Jadi bagian dari upaya untuk mengesankan bahwa ada dukungan dari bawah, kemudian dibentuklah relawan-relawan politik. Tetapi sepanjang yang saya ikuti, kebanyakan relawan politik itu berhenti di deklarasi. Kalau tidak ada follow up-nya, hanya sekedar berhenti di deklarasi, ya itu menurut saya hanya sekedar political engineering tanpa punya dampak kuat untuk menarik dukungan massa secara lebih luas. Baik, saya konfirmasi ke Mas Mawing dulu. Relawan-relawan ini, saya kan dari sahabat Ganjar itu berhenti di deklarasi dan desain dari elit. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Muftadi itu bagian dari analisa ya. Analisa. Tapi faktanya ada kaitan dengan elit? Faktanya bahwa kami sahabat Ganjar memang melakukan satu upaya pergerakan menangkap keinginan dari arus bawah dan kemudian kami himpun dan berbicara soal nextnya. Apakah nanti kemudian Ganjar Pranowo kemudian bisa jadi calon presiden diusung oleh partai apa tidak? Itu bagian domainnya nanti di dalam partai yang akan mengambil. Jadi kami sahabat Ganjar Pranowo ini, sahabat Ganjar ini adalah lebih menghimpun hak politik rakyat kaitannya dengan hak berdaulat. Apalagi ini pemilihan presiden secara langsung. Artinya bahwa domainnya pencalonan itu oleh partai iya, tapi footnya pemilihnya adalah di masyarakat. Tapi gini, ada juga suara-suara dari internal PDIP, relawan Ganjar atau sahabat Ganjar itu malah bikin keruh di PDIP, padahal Bu Mega belum memutuskan siapa yang akan dicalonkan sebetulnya. Ya, kami tidak masuk di dalam wilayah partai. Kami tidak masuk di wilayah partai karena domainnya partai ada di wilayah PDI Perjuangan, Bu Mega dan seterusnya. Karena kami sebagai rakyat non partai dan kemudian menemukan satu dorongan di mana masyarakat berkeinginan bahwa siapa sih calon pemimpin kami di Pilpres yang akan datang, dan kemudian masyarakat dari sekian banyak menemukan satu sosok menyebut Ganjar Pranowo sebetulnya. Dan mereka butuh penyaluran kepada siapa sih saya harus ngomong ini. Muncullah sahabat Ganjar. Nah, kemudian kami menangkap itu dan endingnya tentu kami akan bersuara juga kepada partai. Ini loh partai politik. Kami sodorkan ada nama Ganjar Pranowo yang diinginkan oleh arus bawah. Silahkan partai politik kalau memang ini sesuatu yang menarik, silahkan ambil. Bung Ridwan, jadi kalau tadi analisa dari Burhanuddin Muhtadi adalah ini sesuatu yang desain, ada orkestrasi dari elit. Kalau dari Gemma Puan,
Apa yang terjadi sebetulnya? Alhamdulillah berdirinya Gemapuan itu memang kebetulan ide dan gagasan saya. Gagasannya Bung Ridwan? Iya. Oke. Karena ini juga antitesa atau jawaban dari kelompok-kelompok kecil sebenarnya yang ada, yang hari ini kalau saya bilang tuh para buzzer. Para buzzer? Ya, para buzzer. Yang sudah mendesain dari pasca Jokowi dilantik 2019 membangun pencitraan pada Pak Ganjar. Membangun pencarian Pak Ganjar? Iya, dan elektabilitas. Oke. Makanya saya bilang kalau hanya bicara elektabilitas, maaf ya, bukan saya apa sih ukurannya elektabilitas kan kayak gitu. Apa itu jadi elektabilitas buzzer kan kayak gitu. Artinya ini Gemapuan memang mengimbangi sahabat Ganjar dan kelompok-kelompok dari Ganjar? Saya akan mengatakan ini lawan gitu. Lawan, karena bukan nama Ganjar ya. Pak Ganjar itu orang baik. Oke. Nggak ada masalah Pak Ganjar. Yang menjadi masalah hari ini adalah para buzzer coba membangun peta konflik di dalam internal partai. Oke. Ya kan? Coba mengadu-adu antara Puan dan Ganjar. Oh, jadi buzzernya yang buzzer yang mulai. Buzzer itu siapa? Buzzer itu kan kita tahu lah. Para buzzer ini kan kelompok-kelompok orang yang ramai di dalam. Gini ya. Kalau orang IT itu paham lah, para buzzer ini kan gunanya ini untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat. Jadi Ganjar itu karena didukung oleh para buzzer-buzzer yang memperkeruh situasi internal di PDIP? Salah satunya itu. Oh, jadi Gemapuan itu melawan buzzer-buzzernya Ganjar? Poinnya itu, bukan buat melawan Ganjar. Iya, buzzer-buzzernya Ganjar? Buzzer-buzzernya. Para pendukung Ganjar gitu? Bukan pendukung Ganjar, para buzzer. Ini kan ada kelompok kecil yang berisik pengen nyaman di pemerintahan, di istana. Kelompok kecil di istana yang pengen nyaman, kemudian memanfaatkan karena dia punya logistik di dalam, ya kan, memanfaatkan para buzzer membangun pencitraan dengan Pak Ganjar. Terus naiklah elektabilitas. Pasca Jokowi dilantik, Pak Budi. Coba jujur dalam hati kita yang paling dalam bahwa pasca dilantik itu Pak Ganjar itu dibangun sedemikian pencitraannya. Kalau bicara pemimpin yang ada dari Partai PDI Perjuangan, model kayak Pak Ganjar itu sama seperti Pak Risma, Ahok. Bung Ridwan, tolong maskernya sambil dinaikin. Itu sama apa yang dilakukan oleh Risma, Ahok, dan pemimpin-pemimpin yang dari Partai PDI Perjuangan. Bahwa itu adalah? Karena apa? Di Partai PDI Perjuangan, itu namanya pemimpin daerah, itu sudah dididik. Oh, dididik ya. Ya kan, dan mereka sudah melakukan kerjanya seperti itu. Jadi tidak, bagi saya biasa standar. Emang tugasnya pemimpin itu seperti itu. Baik. Gitu loh. Baik. Yang tidak benar adalah ketika dia tidak ngapa-ngapain, dibangun pencitraan. Ya kan? Terus dibikinlah si desain mungkin, dan yang lebih bahaya lagi adalah ketika ada tokoh negarawan yang sudah disiapkan jauh-jauh hari, ini disodok oleh para buzzer untuk membangun pencitraan. Tokoh negarawannya siapa? Mbak Puan. Puan, oke, baik. Saya ke Bung Laude Basir. Bung Laude, tadi ini kalau dari sisi Mas Anies, ini sebenarnya ada komunikasi dengan Mas Anies bahwa Anies ini kemudian diorkestrasi oleh Anies Baswedan? Begini, kepentingan untuk hadirnya masyarakat yang adil, yang sejahtera itu adalah kepentingan kita semua. Oke. Ya, kedua, kita melihat bagaimana Pak Anies memimpin Jakarta. Kami memang adalah kelompok anak-anak muda. Anies ini, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, dibentuk dari kelompok anak-anak muda yang masing-masing dari kami punya aktivitas. Kemudian kami berdiskusi, ya, tepatnya di tanggal 17 Oktober 2021 kemarin, Pak Anies 4 tahun memimpin Jakarta. Ya, ada diskusi kami mengambil tema refleksi. Diskusi kami dengan siapa? Diskusi kami yang deklarasi itu. Oh, deklarasi. Ya, kurang lebih ada kelompok, ada presidiumnya ada 9 orang. Oke. Kemudian aktivitas yang lain, aktivis-aktivis yang lain totalnya ada sekitar 30-an lebih lah kan gitu ya. Kami diskusi, temanya itu adalah refleksi 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan dan di ini Jakarta. sepengetahuan Anies Baswedan? Ini tidak sepengetahuan Anies Baswedan. Oh. Tidak mengundang, tidak memberitahukan. Karena memang. Tapi mengetahui? Kalaupun pada akhirnya tahu karena setelah deklarasi dari media mungkin ya. Ya, karena dari diskusi kami melahirkan sebuah simpulan bahwa Pak Anies memenuhi 23 janji kampanyenya, sehingga kemudian kita bisa nyatakan bahwa beliau adalah berhasil memimpin Jakarta. Oke, tapi gini, Mas Anies kan nggak punya partai politik, beda dengan Ganjar dan Puan yang mungkin rebutan partai. Tapi Mas Anies kan belum punya partai politik, akan maju dari mana? Begini,
Kalau kita belajar dari fenomena politik di Indonesia, memang calon-calon partai itu ditentukan hanya 2 atau 3 minggu menjelang pendaftaran pemilu oleh hanya sekelompok elit. Siapa mereka adalah ketua-ketua partai. Tapi biasanya dalam menentukan itu, rujukannya adalah tidak lepas dari popularitas dan elektabilitas calon itu. Ambil contoh misalkan Pak Jokowi. Saya pun terlibat di relawan beliau saat itu 2014. Kalau dia pernah jadi relawan Pak Jokowi? Oh iya, Jokowi JK. Jokowi JK. Betul ya. Itu kan beliau juga bukan pimpinan partai, kader partai iya. Ambil contoh misalkan yang terbaru kemarin Pak Kiai Ma'ruf. Ya. Semua itu kalau kita bedah ya dan kita membaca, melihat di media termasuk analisanya Bang Burhan misalkan, memang faktor elektabilitas tidak bisa diabaikan. Tidak bisa diabaikan. Betul. Sehingga ini kemudian peran hari ini yang kami lakukan adalah bagaimana mengantarkan Pak Anies dengan prestasinya di Jakarta ini kemudian disandingkan kepada masyarakat agar masyarakat tahu bahwa ini adalah pemimpin terbaik, kerjanya nyata kan gitu ya, baik fisik maupun non fisik. Baik. Saya kembali ke Burhanuddin Muhtadi. Bung Burhan, apakah kemudian menurut analisa Anda kemunculan relawan-relawan capres ini memang sepengetahuan dari elit atau dari partai politik, tapi kemudian panggung itu di panggung belakangnya atau seperti apa? Tapi analisa Burhan setelah jeda berikut ini.